Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kembali kita akan memulai pembelajaran jarak jauh kita karena adanya wabah COVID-19. Kita belum bisa berjumpa seperti sedia kala. Maka dari itu pembelajaran kita pun harus dilakukan melalui metode jarak jauh menggunakan aplikasi Google Classroom. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran sejarah peminatan kelas 12 IPS yang pada kelas 11 kemarin kalian diisi oleh Pak Acep, diawali dari kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, masuk ke peristiwa penting Eropa, lalu revolusi besar dunia, dan terakhir kalian masuk ke materi perang dunia dan ke-1 dan kedua. Baik, untuk sejarah peminatan di kelas 12 ini, seperti kita ketahui pada waktu kelas 11 di materi sejarah Indonesia, kalian sudah belajar dengan saya juga. Materi terakhir itu yaitu mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan. Sekarang kita akan masuk pada bagaimana respon dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, next kita akan lihat sebenarnya seperti apa sih respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Baik, respon dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, sejarah peminatan kelas 12 IPS, SMA 33 Jakarta bersama saya Abdul Hakim SPD. Apa sih sebenarnya itu respon? Kalau kita berbicara tentang respon, pasti ada peristiwa sebelumnya yang menyebabkan munculnya respon tersebut. Kalau bahasa gampangnya itu kan tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Respon itu seperti hukum sebab akibat. Tidak akan ada akibat tanpa adanya sebab. Pun sama dengan respon dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana dunia internasional pada masa itu sedang berkecamuk dengan perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Pun sama dengan waktu yang hampir bersamaan, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan Jepang. Ini cukup menggemparkan dunia internasional. Kenapa? Karena baru Indonesia lah yang mampu melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemerdekaannya dari tanah penjajah. Sementara negara-negara dunia ketiga yang lain belum melakukan proklamasi kemerdekaan. Jadi dapat dikatakan Indonesia itu negara awal atau negara yang memprakarsai kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Apa sih respon dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia? Pastinya ada pro dan kontra. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke materi atau pembahasan selanjutnya. Cekidot, kita lihat materi selanjutnya. Baik, negara-negara atau dunia internasional, dalam hal ini negara-negara yang mengakui tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia di awal-awal, itu ada 3 negara. Yang pertama itu ada Mesir, ada India, dan ada Australia. Mereka semua ini punya motif atau punya alasan kenapa mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Terutama untuk Australia. Seperti yang kita ketahui, Australia itu adalah salah satu anggota dari blok Barat, sekutu dengan Amerika Serikat dan juga berteman dengan Belanda. Tapi kenapa Australia itu malah mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan juga menjadi wakil Indonesia dalam Komisi 3 Negara pada waktu itu? Ada apa sih sebenarnya dari negara-negara awal ini mau mengakui kemerdekaan Indonesia yang mengakibatkan Indonesia secara hukum sudah menjadi negara berdaulat karena telah memenuhi syarat-syarat daripada negara berdaulat, yang salah satunya adalah pengakuan kemerdekaan dari negara lain. Maka dari itu
peristiwa yang sedang ramai saat ini, yaitu ketika Presiden Amerika Serikat Trump itu mengakui bahwa ibu kota Yerusalem itu adalah Israel, itu beribu kota di Yerusalem, itu secara tidak langsung sebagai salah satu syarat Israel itu menjadi negara yang berdaulat karena sudah mendapatkan pengakuan dari bangsa lain. Maka dari itu Indonesia pada awal-awal kemerdekaannya itu berupaya keras untuk mendapatkan pengakuan dari kemerdekaan dari negara lain agar menjadi negara yang berdaulat penuh. Baik, kita kembali lagi di negara-negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu ada Mesir, India, dan Australia. Selanjutnya kita akan bahas masing-masing negara, mulai dari Mesir, kemudian India, dan Australia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan itu semua, kalian untuk mencari sumber sebanyak mungkin mengenai negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia, dan kalian buatlah satu buah media pembelajaran, bisa menggunakan PowerPoint seperti hal yang saya gunakan ini. Saya jadikan video mengenai negara India dan Australia, karena nanti untuk negara Mesir saya yang akan mempresentasikan, tapi untuk negara India dan Australia nanti kalian yang akan mempresentasikan dengan sistem random. Siapapun yang kebagian harus siap untuk presentasikan hasil buatannya di aplikasi Google Meeting nanti ya. Dan ini merupakan tugas individu sebagai hadiah pertama saya di awal pembelajaran jarak jauh kita tahun ajaran 2020-2021. Baik, untuk pengenalan materi awal saya pikir cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia.